Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing agar pembelajaran pada pagi hari ini dipermudah. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke materi nih ya anak-anak, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Ibu bernama Novi Setianingsih, bisa dipanggil Ibu Novi. Ibu Novi dari Universitas PGRI Yogyakarta yang akan melaksanakan PPL selama kurang lebih 2 bulan di SD Banyuraden. Kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, subtema ini ada 2 muatan. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Dalam muatan bahasa Indonesia, KD 3.6 dan 4.6 itu bertujuan untuk anak-anak bisa menjelaskan tentang isi dan makna amanat pantun. Nah, yang kedua, ketika anak sudah bisa menjelaskan isi dan makna amanat pantun, anak-anak bisa lebih berkreasi untuk bisa membuat pantun sendiri dengan tema yang sudah disediakan. Untuk muatan yang kedua yaitu muatan IPA. Dalam muatan IPA ini, KD 3.4 dan 4.4 itu bertujuan yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan secara rinci gangguan peredaran darah pada manusia yang bisa diambil dari sumber lainnya, seperti dari internet, dari Mbah Google, dari mana saja. Nah, yang selanjutnya, ketika anak bisa menjelaskan lebih rinci gangguan peredaran pada manusia, anak-anak bisa mempresentasikan yang sudah dia dapat, yang sudah dia cari di berbagai sumber media. Seperti itu anak-anak. Nah, oke. Sudah pada tahu ya tujuannya dari kita mempelajari materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Kita langsung aja ya anak-anak ke materi yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bisa membuka LKS yang pertama, yaitu pada halaman 266, yaitu tentang ayo membaca. Nah, di situ ada bacaan. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ penting. Oleh karena itu, menjaga kesehatan peredaran darah sangatlah penting. Pesan tentang mengenai pentingnya menjaga kesehatan peredaran darah itu dapat diwujudkan melalui sebuah pantun. Betul sekali, sebuah pantun, anak-anak. Nah, di situ tuh ada berapa pantun sih? Ada 3. Pantun A, B, dan C. Dalam pantun A itu ada apa anak-anak? Ayo kita baca bareng-bareng ya yang pantun A. Jalan-jalan ke telaga, pulangnya beli ketupat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Betul. Nah, langsung ya. Siapa yang tahu isi tentang apa sih pantun yang pertama? Manfaatnya apa? Betul, berolahraga bagi kesehatan tubuh. Nah, yang kedua, pantun yang B. Ayo kita baca bareng-bareng. Ayam berkokok sangatlah kuat. Sinar matahari mulai terpancar. Sungguh senang, jantungku sehat. Peredaran darah menjadi lancar. Nah, apa sih makna pantun yang kedua itu? Betul, maknanya bahwa jantung yang sehat menjadikan peredaran darah lancar. Betul, lepas sekali anak-anak. Lanjut ya, yang ketiga, pantun yang ketiga. Kita baca bareng-bareng. Ada gerobak ditarik sapi.
sapi berjalan dengan cepat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Nah, makna untuk pantun yang ketiga, ini apa anak-anak? Betul, menggerakkan tangan dan kaki membuat otot kuat dan jantung sehat. Betul sekali. Oke, anak-anak sudah pada bisa kan untuk menentukan bagaimana makna dan isi dari amanat pantun. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, di situ ada ayo berlatih. Nah, anak-anak kan sudah bisa menentukan nih makna dan isi amanat dari sebuah pantun. Nah, nanti anak-anak bisa mengisi nih, kan ada tugas nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya. Tuh yang kayak yang pertama itu tentang pantun akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawah penjahat. Jika ingin darah lancar, wajibkan makan makanan sehat. Nah, anak-anak bisa mengisi sampirannya itu apa, isinya apa, maknanya apa. Nah, nanti tugas ini bisa dikumpul bersamaan dengan tugas evaluasi. Nah, pada hari Senin. Oke, ya. Anak-anak sudah mudeng ya? Sudah bisa menentukan sebuah sampiran, isi, makna. Anak-anak bisa membuat apa? Membuat sebuah pantun yang berisi ajakan untuk hidup sehat. Jadi anak-anak itu setelah bisa menentukan isinya apa, sampirannya apa, maknanya apa di dalam pantun yang ibu sudah kasih ini ya. Nah, anak-anak berarti bisa nih gimana sih buatnya gitu. Kan gampang kan ya. Nanti anak-anak bisa memvideo pantun yang sudah dibuat. Nah, pantun ini berisi tentang ajakan untuk hidup sehat. Nah, nanti bisa di-share lewat WhatsApp grup. Nanti ibu akan koreksi. Oke? Nah, udah pada bisa ya. Kita lanjut untuk muatan kedua, yaitu tentang muatan IPA. KD 3.4 dan 4.4. Nah, di situ ada sebuah narasi nih. Yang pertama itu apa sih? Ada apa? Anemia. Nah, di sini ibu ada apa nih? Ada apa? Ada sebuah media. Nah, media ini, gambar yang pertama ini ada apa? Ada apa, Nana? Betul, gambar ini adalah gambar tentang anemia. Nah, anemia itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan darah. Nah, ketika mengalami kekurangan darah, jelas tubuh itu akan terasa lelah, lesu, tidak bersemangat, terus rentan akan sebuah penyakit. Lanjut, ada apa sih, gambar apa ini anak-anak yang kedua? Betul, ini ada varises. Varises itu apa sih anak-anak? Varises adalah salah satu kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena adanya kelainan kesalahan pada kutub pembuluh vena dalam mengatur peredaran darah, sehingga menyebabkan peredaran darah pembuluh vena menjadi terhambat. Apa sih penyebab varises ini anak-anak? Yang pertama itu adalah faktor keturunan. Jadi ketika ada nih seseorang yang kena varises, berarti itu juga ada penyebab dari faktor keturunan, dari ayahnya, ibunya, kakeknya, atau neneknya, atau saudara-saudaranya. Nah, yang kedua, terlalu lama berdiri. Ketika nih anak-anak setelah berolahraga dengan Pak Mul, berlari, kan capek nih, udah lama berdiri. Ketika beristirahat, anak-anak menekuk kakinya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab sebuah varises. Makanya anak-anak ketika sedang berolahraga sama Pak Mul nih, lari-lari atau apa segala macam,
setelah beristirahat, kakinya jangan terburu-buru untuk ditekuk supaya tidak bisa menyebabkan varises. Seperti itu ya anak-anak. Nah, oke, yang ketiga itu ada apa sih? Kok ada yang marah-marah ya? Apa? Betul. Yang ketiga ini adalah sebuah gangguan hipertensi. Apa sih itu hipertensi anak-anak? Hipertensi itu biasa disebut dengan darah tinggi. Nah, darah tinggi ini adalah salah satu jenis penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah yang paling populer. Kenapa sih disebut yang paling populer? Karena kebanyakan warga di Indonesia, salah satunya adalah di DIY, itu terkena dengan darah tinggi. Nah, hipertensi atau darah tinggi itu merupakan penyakit di mana kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah mengalami batas normal. Jadi ketika manusia batas normal tekanan darah itu 120. Ketika melebihi dari 120 berarti itu terkena hipertensi. Nah, gejala hipertensi itu seperti kayak sakit kepala, cepat marah, kelelahan dan lain sebagainya. Nah, penyebab hipertensi ini juga bisa dari faktor keturunan, gen atau lain sebagainya. Terus merokok, minuman beralkohol, terus makan makanan yang terlalu banyak lemak dan tidak sehat. Jadi makanan yang terlalu banyak lemak itu juga tidak baik. Lebih baik kita makan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya agar tubuh itu kuat. Kan kita juga sedang di wabah seperti ini. Kita pintar-pintarnya untuk menjaga tubuh kita agar tidak terserang penyakit seperti itu. Nah, selanjutnya udah pada tahu nih ya hipertensi itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada apa ini? Kok ada mbak-mbak megang kepala, kelenyengan, itu ngapain? Betul, ini adalah gejala hipotensi. Hipotensi itu apa, anak-anak? Betul sekali. Hipotensi itu adalah lawan kata dari hipertensi. Kalau hipertensi itu melebihi, itu tekanan darah normal, melebihi batas normal untuk tekanan darahnya. Nah, hipotensi ini adalah kekurangan darah. Betul sekali anak-anak. Nah, dalam kondisi ini tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batas di bawah normal. Kalau hipertensi ini kan di atas nih ya. Jadi ketika batas normal peredaran darah manusia itu 120, nah ini kan melebihi jadi 130, 150. Kalau hipotensi ini di bawah 120. Jadi mereka tuh kekurangan darah. Nah, biasanya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, terjadinya pendarahan, diare disertai muntah, kekurangan zat gizi penting bagi tubuh, overdosis atau kelebihan konsumsi obat penurun tekanan darah. Nah, sudah pada mudeng kan tentang hipotensi. Pokoknya hipotensi itu adalah kebalikan dari hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, hipotensi itu tekanan darah rendah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjut nih. Ini ada apa? Ada mas-mas mimisan. Itu kenapa ya? Betul sekali anak-anak, ini terkena leukemia atau kanker darah. Leukemia ini sering disebut dengan kanker darah. Nah, hal ini disebabkan karena memang terdapat sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama di sel darah putih. Nah, manusia itu kan mempunyai dua sel darah merah dan sel darah
putih. Nah, pada leukemia ini, kanker ini menyerang pada sel darah putih. Nah, terus menyebabkan terjadinya pertumbuhan dari sel darah putih yang tidak normal, yang disebabkan nih bisa virus karsinogenik, adanya paparan zat radioaktif dan lain sebagainya. Jadi ketika kita kekurangan sel darah putih itu pun tidak baik, karena akan menyebabkan leukemia. Nah, nih biar anak-anak tahu ya, gejala leukemia itu apa aja. Yang pertama nih, munculnya gejala-gejala anemia. Nah, anemia itu seperti apa sih tadi anak-anak? Kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan darah, kan? Nah, terus gejala yang kedua, pucat dan juga mudah lemas, lesu, terus pendarahan pada hidung, mimisan nih. Terus yang ketiga, menurunnya berat badan secara drastis. Ya anak-anak, dalam hidung ya. Kita lanjut nih ke penyakit jantung koroner. Mana sih jantung koroner? Ini atau ini? Mana? Betul sekali, ini. Jantung koroner itu apa sih? Jantung koroner ini adalah peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner. Hal ini dapat menyebabkan penyakit ini dalam kondisi di mana pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan. Jadi ketika kondisi pembuluh darah koroner itu mengalami penyumbatan, maka itu bisa disebut dengan apa, anak-anak? Dengan apa? Ayo, penyakit jantung koroner. Nah, selain penyakit jantung koroner nih, penyakit yang berhubungan dengan itu sesuai dengan namanya, gagal jantung, terjadi ketika jantung pada tubuh seseorang mengalami kegagalan untuk bekerja secara optimal. Nah, fungsi jantung itu buat apa sih anak-anak? Betul sekali, fungsi jantung itu buat yang terakhir ini. Ada apa sih? Ada tangan yang terluka dan ada darahnya. Ini kenapa ya? Betul sekali, tepat. Ini terkena hemofilia. Hemofilia itu apa sih anak-anak? Nah, hemofilia ini merupakan kondisi di mana darah mengalami kesulitan untuk melakukan proses pembekuan. Jadi nih, ketika ada anak A terkena pisau atau benda tajam lainnya di tangannya, terus nanti kan ada darah nih, ada darahnya. Ketika anak yang terkena hemofilia ini itu tidak cepat membeku atau mengering, jadi darahnya terus mengalir secara tidak wajar, kan? Itu yang namanya penyakit hemofilia, seperti itu. Nah, penyakit ini menyebabkan penderitanya mengalami pendarahan yang hebat dan tidak wajar, meskipun hanya mengalami kecelakaan kecil. Nah, seperti itu. Jadi ketika mengalami kecelakaan kecil kayak terkena pisau atau benda tajam lainnya, itu pendarahannya sangat hebat dan tidak wajar dan sulit untuk membeku. Seperti itu ya anak-anak. Sudah pada mudeng ya untuk muatan IPA yang sudah Ibu terangkan. Nah, untuk selanjutnya kan sudah pada tahu nih, ada gejala anemia, varises, hipertensi, hipotensi dan lain sebagainya nih. Anak-anak bisa mencari materi lebih banyak melalui seperti internet, Google, atau majalah yang ada di surat kabar dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak nih sudah bisa mencari dan menjelaskan gangguan selain penyakit seperti ini, nanti anak-anak juga bisa mempresentasikan gangguan-gangguan seperti Ibu
Seperti ini nih contohnya. Ini ada anemia, ada varises, ada hipertensi, hipotensi, dan lain sebagainya. Hanya seperti itu. Nanti bisa dikumpulkan melalui video. Nah, video ini bisa digabungkan dengan tugas yang pertama, yaitu dengan tugas membuat pantun yang berisi ajakan. Apa tadi? Berisi ajakan apa? Untuk hidup sehat. Nanti bisa di-share di grup WA. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ada berapa tugas nih kita? Ada yang pertama, kita yang halaman 206 itu ada sampiran, isi, makna. Jadi kita harus menentukan dari sebuah amanat puisi. Nah, nanti bisa dikumpulkan dengan sebuah evaluasi yang ibu akan bagikan nanti ya. Nah, yang kedua, anak-anak bisa membuat sebuah video, membuat pantun yang berisi ajakan tentang hidup sehat. Nah, seperti itu. Satu pantun saja, nanti bisa di video. Nah, nanti dalam video itu bisa menyertakan tentang mempresentasikan gangguan pada peredaran darah manusia. Seperti ini. Ini ada anemia, ada varises, ada hipertensi, ada hipotensi. Seperti itu saja. Nanti bisa digabungkan dengan tugas membuat pantun. Nanti bisa di-share di grup WA. Seperti itu ya. Oke. Udah pada mudeng nih. Udah selesai materinya juga ya. Ada yang mau dipertanyakan? Nanti ketika ada pertanyaan bisa melalui dengan WhatsApp grup. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita harus mengulas nih pembelajaran apa yang pagi hari ini kita lakukan. Nah, yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Itu kita mempelajari tentang apa? Betul sekali anak-anak, kita mempelajari tentang menentukan isi dan makna amanat sebuah pantun. Terus yang kedua, kita juga bisa membuat pantun yang berisi ajakan hidup sehat. Ya, pintar sekali anak-anak. Yang kedua, itu tentang apa anak-anak? Muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Kita mempelajari apa tadi? Yang seperti ini, yang ada anemia, ada varises, ada hipertensi, hipotensi, leukemia, dan lain sebagainya. Nah, betul. Jadi kita mempelajari tentang berbagai macam gangguan peredaran darah pada manusia. Seperti itu ya anak-anak ya. Sudah pada mudeng. Oke, mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini oleh Bu Novis cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu meminta maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.